Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku mencoba memanggil mereka yang tidak terlihat dengan menggunakan boneka jelangkung. Jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Sebuah mantra pemanggil hantu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hari itu aku sudah janjian sama 4 temanku lainnya kalau malam Jumat ini kita akan coba bermain jelangkung dan ingin membuktikan atau benar-benar bisa memanggil hantu atau hanya mitos saja. Siang itu aku dan temanku Nanang menyiapkan bahan untuk membuat boneka jelangkung. Kata Nanang, dia sudah menyiapkan peralatannya. Dari mulai kayu, kain kafan, tali, dan batok kelapa. Sesampainya di rumah Nanang, dia mengajakku masuk ke garasi tempat di mana dia menyimpannya. Baru saja kami masuk ke garasi itu, Nanang terkejut karena bahan-bahan yang sudah dia siapkan sebelumnya kini tidak ada. Jelas-jelas dia menyimpannya di atas meja. Nang, jangan bercanda lo, cari lagi. Lu kagak nyimpen di sini kali, mungkin di kamar. Begitu kataku untuk menenangkannya. Aneh juga bila tiba-tiba bahan-bahan yang semula sudah disiapkan hilang. Kami pun ke kamar Nanang. Alhasil, ketika dicari di seluruh kamarnya pun tidak ada. Lantas, kami kembali ke garasi. Dan, loh, kok ada sih? Tadi kan gak ada. Kini kami melihat barang-barang yang akan dipakai untuk membuat boneka jelangkung itu terbeber di atas meja. Padahal, jelas ketika kami datang ke sana, barang-barang itu tidak ada. Kontan kami merasa merinding. Bahkan, Nanang berniat untuk tidak jadi melakukan ritual yang akan dilangsungkan nanti malam. Namun, aku tenangkan Nanang. Ya, mungkin ada yang jahil gitu, kataku. Namun jelas di rumah itu tidak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua. Ah, sudahlah. Lalu kami pun lanjut membuat boneka jelangkung itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku dan 4 orang temanku lainnya janjian di sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah Nanang. Rumah itu sudah hampir bertahun-tahun kosong setelah ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Agak aneh sih rasanya kalau rumah itu dikosongkan, bahkan dijual pun tidak. Banyak orang yang bilang kalau mereka sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu. Bahkan ada juga yang pernah melihat sosok perempuan. Hal ini membuatku jadi makin penasaran. Aku tiba lebih dulu di rumah itu dengan membawa boneka jelangkung. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Aku datang lebih awal setengah jam dari perjanjian awal jam 11. Aku coba melihat-lihat ke dalam rumah kosong itu.
benar-benar syarat dengan rumah hantu, kosong, pengap, dengan ilalang yang sudah tinggi. Aku pun coba masuk lagi lebih dalam ke depan teras rumah itu. Suasana di sana sudah mulai tidak mengenakan. Entah kenapa, kepalaku agak sedikit pusing. Sampai tiba-tiba, sebuah tangan tiba-tiba saja menepuk bahuku sangat kencang. Dan ketika aku berbalik, woi, bikin kaget saja loh. Ternyata itu temanku Rudi. Rudi pun tertawa melihatku kaget. Hingga tak lama kemudian temanku yang lainnya satu persatu datang dan membawa syarat tertentu untuk melakukan ritual pemanggilan jelangkung. Kami berlima duduk melingkar dengan satu lilin sebagai pencahayaan di depan dupa, rampe, dan tidak lupa boneka. Nanang mengeluarkan kertas dan bolpoin, lalu kami berlima memegang boneka jelangkung. Setelah itu, kami pun mulai membacakan mantra pemanggil jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kami berlima bersama seirama membacakan mantra memanggil jelangkung, terus menerus dan berulang-ulang. 1 jam lebih tidak ada hal apapun yang masuk ke boneka itu, atau tanda-tanda apapun tidak ada. Aku melihat kembali jam tanganku dan sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Kami pun memutuskan berhenti sejenak. Tidak lama, kami pun melepas boneka jelangkung itu. Sepertinya kami tidak berhasil memanggilnya. Kami semua terdiam, tepatnya di tengah rumah dengan satu lilin yang menyala. Hingga tiba-tiba api lilin itu bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada angin sama sekali. Dan tiba-tiba kami semua terdiam dan dikagetkan dengan suara tangisan perempuan yang sangat keras. Suara menangis merintih yang sangat keras itu terdengar dari salah satu bagian kamar di rumah kosong itu. Bulu kudukku seketika berdiri. Kami pun bergegas memegang boneka jelangkung itu dan coba memanggilnya untuk masuk ke dalam boneka jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Baru 1 kali kami membacakan mantra jelangkung itu, terasa hembusan angin menyeruak di sekeliling kami, sampai-sampai lilin itu hampir padam terkena angin. Dan tak lama, boneka jelangkung itu mulai bergerak sendiri. Kini bonekanya terasa sangat berat dan bergerak tidak beraturan. Kami semua menahannya. Lalu boneka jelangkung itu pun sepertinya ingin menuliskan sesuatu agar kita tahu dari spidol yang tertempel di ujung boneka jelangkung dan kertas yang sudah disiapkan itu. Boneka jelangkung itu mulai menulis sesuatu. Huruf pertamanya itu adalah M, A, T, I, mati. Sontak kami berlima kaget dan mencoba melepaskan genggaman boneka itu.
Tapi tidak bisa. Kami tidak bisa melepas boneka jelangkung itu. Terlihat wajah teman-temanku pun panik. Aku coba memfokuskan diri untuk tidak takut. Tenang, jangan dilawan. Kita tanya saja dia, oke? Biar gue yang tanya. Aku berdoa dalam hati untuk lebih tenang dan aku pun coba bertanya. Saha ieu? Ini siapa? Kataku yang masuk ke dalam boneka itu. Dengan pelan, boneka itu pun menuliskan huruf demi huruf. S U R T I, Surti. Sepertinya sosok yang masuk ke dalam boneka jelangkung ini sosok perempuan bernama Surti. Melihat itu, bulu kuduku tak henti-hentinya terus berdiri. Kutanya lagi, didinya nusok nungguan di dieunya. Apa kamu petunggu di sini, kataku. Lanjut boneka jelangkung itu menulis lagi. Iya. Kami saling bertatap. Kami berhasil memanggil penunggu rumah itu masuk ke dalam boneka jelangkung. Penasaran, aku pun bertanya lagi. Di imah ieu aya nu kumaha wae? Di rumah ini ada sosok apa saja? Begitu tanyaku lagi. Dan kini boneka itu tidak bergerak. Dan tak lama boneka jelangkung itu pun tidak berat lagi. Yang tadinya susah dilepas, akhirnya kami bisa melepaskannya. Kami saling bertatapan ketika kulihat ke arah Rudi. Astagfirullah. Di balik kegelapan itu, dengan jelas aku melihat ada sosok perempuan berpakaian putih dan perutnya berlumuran darah. Dia menatapku sangat tajam sambil mengelus-elus perutnya yang penuh dengan darah. Mulutnya tersenyum seperti sedang menertawaiku. Sosok itu tepat berada di belakang Rudi temanku. Badanku bergetar, berteriak pun aku tidak bisa. Seketika itu, Rudi tiba-tiba saja tertawa dan dia sepertinya kesurupan. Hayang getih, ieu budak dibawa ku aing. Terdengar suara Rudi sangat lirih dan menakutkan. Sosok itu sepertinya merasa terganggu dengan permainan jelangkung ini dan menginginkan permintaan maaf kami dengan meminta darah ayam hitam. Jika tidak, Rudi temanku akan dibawa ke alamnya. Aku dan temanku yang lain melihat satu sama lain. Apa mau diikuti permintaannya atau tidak? Namun, aku berkata, lebih baik salah satu dari kami memanggil ustadz yang ada di dekat rumah Nanang, dan mungkin dia bisa membantu kami. Nanang bergegas keluar untuk memanggil Pak Ustadz yang ada di sekitar rumahnya. Sambil menunggu Pak Ustadz datang, Rudi pun bertingkah aneh. Matanya mendelik-delik terus-terusan dan sesekali tertawa. Dia terus melihatku sambil menunjuk kepadaku. Dari suaranya yang lirih, dia seakan berkata,
semua ini gara-gara aku. Akhirnya, tak lama kemudian Pak Ustadz pun datang dan mencoba berdialog dengan sosok yang memasuki Raga Rudi. Sosok itu bersikeras meminta darah ayam hitam. Namun jelas kita tidak menuruti permintaannya. Pak Ustadz itu pun mengeluarkan sosok perempuan itu yang masuk pada Raga Rudi. Tak lama, sosok Surti pun yang memasuki Raga Rudi keluar. Lalu kami semua disuruh meninggalkan tempat itu. Di luar, Pak Ustadz menasehati kami bahwa kami telah melakukan permainan yang berbahaya, bisa-bisa nyawa yang jadi taruhannya. Untung saja Pak Ustadz itu datang, jika tidak, kemungkinan lain ceritanya. Tapi siapa sosok Surti itu? Yang jelas, ketika kulihat, mungkin dia meninggal ketika sedang mengandung. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi untuk mencoba hal-hal yang memang berhubungan dengan makhluk gaib. Jangan pernah mencoba permainan jelangkung. Ternyata bukan hanya mitos. Ini benar-benar nyata adanya. Dan aku mengalaminya sendiri. Demikian cerita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.